Disney adalah brand besar di bidang hiburan dan media yang telah menemani kita sejak kecil dan masih menunjukkan eksistensinya hingga sekarang. Kira-kira bagaimana cara Disney bertransformasi menjadi perusahaan teknologi raksasa seperti sekarang? Jumpa lagi bersama aku Alvin di Overheard Talks Nanovest. In this episode, kita akan kumpas tuntas bagaimana transformasi Disney menjadi perusahaan teknologi raksasa. Saat ini Walt Disney atau yang lebih dikenal dengan nama Disney sudah dianggap sebagai perusahaan raksasa di bidang media dan hiburan sejak dari awal tahun 2000. Didirikan oleh Walt Disney dan Roy Oliver Disney sejak 1923, perusahaan ini terus melakukan inovasi dan pengembangan bisnis. Mulai dari film animasi, film superhero, taman hiburan, hingga media konten digital. Perusahaan ini juga menjadi pesaing utama dari Netflix dan Amazon Prime. Padahal kalau dilihat dari sejarahnya, Disney hampir saja tenggelam saat umurnya baru 5 tahun karena mereka mengalami kesulitan dalam hak distribusi. Sehingga perusahaan tidak berkembang, malah cenderung merugi dan hampir bangkrut. Tapi sejak karakter Mickey Mouse diciptakan pada tahun 1928, Disney bangkit. Apalagi tahun selanjutnya Disney juga meluncurkan banyak karakter terkenal seperti Minnie Mouse, Donald Duck, dan serta memulai produksi film fitur panjang pertamanya yang berjudul Putri Salju dan 7 Kurcaci. Gak cuma dari karakter-karakternya saja, ada aspek lain yang perlu kita perhatikan. Mengapa Disney menjadi perusahaan teknologi besar hingga saat ini? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah mereka menganalisis big data. Pada awal tahun 2000, perusahaan ini mulai menganalisis big data untuk meningkatkan pengalaman pelanggan ketika mereka mengunjungi taman hiburan mereka. Mereka telah menggunakan artificial intelligence seperti My Magic Plus yang mencakup Magic Band, suatu inovasi canggih buat memantau pergerakan pelanggan di taman hiburan mereka, sekaligus mengendalikan berbagai atraksi terkenal oleh pelanggan. Selain itu, sebagai strategi untuk bertransformasi menjadi perusahaan teknologi besar, Disney juga menganalisis big data untuk memahami perilaku dan preferensi masing-masing konsumen di masa lalu secara lebih spesifik. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi jenis paket liburan yang disukai konsumen dan memungkinkan operator pusat panggilan Disney untuk nawarin paket keluarga berbiaya rendah dalam daftar mereka, agar mereka tetap berlangganan. Jadi Disney memanfaatkan analitik real-time yang signifikan dalam beroperasi untuk meningkatkan pengalaman konsumen di taman hiburan Disney, yang tentunya menghasilkan peningkatan penjualan secara eksponensial. Berikutnya, mendorong inovasi teknologi. Di industri televisi dan film, layar lebar Disney itu sudah dianggap sebagai pemimpin di industri. Karena mereka berhasil memperluas batas seni dan teknologi dengan meluncurkan berbagai film animasi 3 dimensi, 4 dimensi dari sejak tahun 2005. Tapi transformasi Disney menjadi perusahaan ini nggak hanya sebatas dalam produksinya saja. Karena mereka juga menyesuaikan cara menyediakan konten untuk pelanggan dengan layanan over the top, atau biasa disebut dengan OTT. Pada tahun 2012, Disney kemudian bekerja sama dengan Netflix yang memegang 64% pangsa pasar OTT dengan 120 juta pelanggan di Amerika Serikat. Kerjasama ini membawa semua film studio termasuk film orisinil dari waralaba Disney dan Pixar secara eksklusif masuk ke dalam Netflix. Dari sini Disney sadar kalau layanan streaming digital ini ternyata bisa sukses. Lalu pada tahun 2014, Disney akhirnya membeli perusahaan Studio Maker. Ini untuk membantu pasar pembuat konten agar bisa bersaing dengan layanan streaming lainnya, seperti Netflix, Amazon, Hulu, dan lain-lain. Selama ini Disney juga terkenal dengan adanya taman hiburan Disney World, yang mungkin salah satu produknya sebagai hiburan paling analog. Tapi nggak diduga, kini Disney telah menjadi salah satu contoh perusahaan yang melakukan digital transformation dengan adanya platform streaming Disney+. Jika sebelumnya Disney hanya melisensikan kontennya agar bisa ditonton di layanan streaming seperti Netflix, tapi beberapa tahun terakhir ini Disney memutuskan untuk menjual kontennya sendiri. Karena inilah pengguna platform Disney Plus bisa menonton produksi terbaru Pixar, Marvel, dan kisah Star Wars. Malah di platform ini juga ada banyak produksi lain yang membuat Disney Plus bisa bersaing secara ketat dengan Netflix, Amazon Prime, atau HBO Go. Wajar kalau produk digital Disney yang paling sukses ini membuat perusahaan Disney juga menjadi perusahaan teknologi besar. Lalu apa sih menariknya saham Disney? Analis Wall Street melihat berbagai transformasi yang dilakukan perusahaan Disney ternyata berpengaruh sangat besar terhadap sahamnya. Bayangkan saja, Disney melakukan IPO di harga $13.
Jika dipertahankan hingga 2022, maka investor berpeluang mendapatkan keuntungan sebanyak 635%. Ini artinya Disney dapat mencetak rata-rata pertumbuhan EPS atau earning per share sebesar 83,27% hingga tahun-tahun mendatang. Sungguh luar biasa ya transformasi Disney ini. Kalau kamu gimana? Tertarik untuk investasi di Disney? Nah, itu tadi penjelasan tentang bagaimana transformasi Disney menjadi salah satu perusahaan teknologi raksasa. Kalau kamu mau tahu info lebih lanjut seputar saham, yuk langsung aja cek video-video lainnya di kategori Overheard Stocks. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, tekan tombol like, share, dan komen di bawah ya. Kira-kira video apa lagi nih yang kita harus bahas? Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Kita semua bisa sama Nano.